والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikitnya bisa menjadi pelajaran, khususnya bagi diri kami, umumnya bagi jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan taubat. Taubat sebagaimana yang kita ketahui bersama artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan seorang hamba itu dia ada dalam satu posisi, kemudian dia berpindah dari posisinya, ingin kembali kepada keadaan yang pertama, maka itulah yang namanya taubat. Hamba ketika lahir ke alam dunia, mereka bersih dari dosa. Ketika dia melakukan dosa, dosa inilah yang dapat menjauhkan mereka dari penciptanya. Maka ketika dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dinamakan taubat. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Dalam kehidupannya mereka tidak luput dari kesalahan, perbuatan maksiat, khilaf dan lain sebagainya. Dan itulah manusia. Berbeda hanya dengan malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah melanggar aturan dan hukum Allah. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah tahu bahwasanya mereka cenderung untuk melakukan perbuatan dosa. Manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya. Mereka dihadapkan dengan perkara atau dengan dua pilihan. Apakah mereka akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala atau durhaka di hadapan Allah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dosa itu ibarat hanya penyakit, dan setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat dari perbuatan dosa ialah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyeru hamba-hambanya untuk mendapatkan ampunannya dan untuk bisa memasuki surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yad'ukum ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyuruh kalian untuk mendapatkan ampunan dan surganya. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah berkata bahwa wahai hambaku, tidak henti-hentinya kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Bahkan dalam hadis yang sahih terkait dengan keutamaan sepertiga akhir malam, Allah Subhanahu wa ta'ala tiap malam menyeru kepada hambanya, may yad'uni fa astajibulah, may yad'uni fa astajibulah, wa may yas'ani fa utiyahu, wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang
berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta, aku akan penuhi permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini bagian dari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengetahui bahwasanya manusia cenderung melakukan perbuatan dosa, Allah senantiasa membimbingnya, menuntun mereka untuk mendapatkan ampunan. Ketika seorang hamba dia bertaubat kepada Allah yang tentunya memenuhi rukun serta syaratnya, maka betapapun besarnya dosa yang ia lakukan, ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, akan tetapi kata para ulama, ketika seorang hamba ingin bertaubat, maka tentunya dia harus memenuhi rukun dan syaratnya. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama ialah al-iqla', yang kedua an-nadmu, dan yang ketiga al-azmu. Al-iqla' artinya menghentikan perbuatan dosa. Tidak boleh terus-menerus dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mau bertaubat, maka stop dia dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua an-nadmu. An-nadmu adanya penyesalan. Ya. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, at-taubatu an-nadmu. Yang namanya taubat itu adalah menyesal. Karena ada sebagian manusia berhenti dari perbuatan dosa bukan karena penyesalan, bukan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi tidak ada kemampuan dia untuk melakukannya. Ya, seperti hanya ada orang tua yang dia tidak berzina, ya. Kenapa dia tidak berzina? Karena ketidakmampuannya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dikatakan taubat? Tidak. Yang namanya taubat harus ada penyesalan atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, syarat taubat ialah al-azmu. Ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang serupa. Nah, ketika seorang hamba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah jemaah sekalian, hamba tersebut akan dicintai oleh Allah. Bukankah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai pula orang-orang yang mensucikan diri. Kecintaan Allah kepada hambanya yang bertaubat, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang bertaubat, itu melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya. Ada kisah yang menarik, jemaah sekalian. Ada seseorang melakukan perjalanan dengan menaiki unta. Maka di untanya itu ada perbekalan yang ia butuhkan, mulai dari pakaian, makanan, uang, dan lain sebagainya. Maka tiba-tiba untanya hilang, entah kemana, ya. Maka dia pun bingung. Dia berusaha mencari untanya, dia tidak mendapati unta tersebut. Lalu di tengah keterputusasaan, dia pun istirahat sejenak di bawah naungan sebuah pohon. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia kaget. Ternyata unta yang selama ini dicari ada di hadapannya. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini saking kegembiranya dia salah dalam berucap. Nah, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bertaubat, ini melebihi kegembiraan seseorang yang mendapati untanya yang telah hilang. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan cinta, kasih sayang, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bertaubat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, membimbing kita untuk senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertaubat.
Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.